Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Septia Oviantari Lawe. NIM saya 23123073. Di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen untuk memenuhi nilai tugas UAS saya dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Syamsul Bahri Mamonto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian perencanaan pembelajaran menurut Anda. Kemudian, analisis tujuan utamanya dalam konteks pendidikan masa kini yang dinamis. Bagaimana perencanaan pembelajaran dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia pendidikan? Jawaban saya, pengertian perencanaan pembelajaran dan tujuan utamanya adalah perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis untuk merancang aktivitas pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup pengorganisasian materi, metode, media, dan evaluasi berdasarkan kebutuhan siswa. Dalam konteks pendidikan yang dinamis, tujuan utama perencanaan pembelajaran adalah menyesuaikan dengan perubahan dunia seperti perkembangan teknologi dan kebutuhan soft skill abad ke-21. Meningkatkan fleksibilitas, memungkinkan pembelajaran berbasis pengalaman, kolaborasi, dan kreativitas, memastikan keberlanjutan belajar melalui metode yang relevan dengan kebutuhan sosial dan pasar kerja. Perencanaan harus adaptif dengan menggunakan teknologi digital seperti LMS, pendekatan diferensiasi, serta pembelajaran berbasis proyek untuk menghadapi dinamika global. Pertanyaan kedua, sebutkan komponen utama dalam perencanaan pembelajaran. Jelaskan setiap komponen dengan contoh penerapan dalam situasi nyata, seperti pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif di kelas. Jawaban saya adalah komponen utama dalam perencanaan pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. Contoh dalam pembelajaran berbasis proyek, tujuan pembelajaran misalnya siswa mampu merancang solusi untuk mengurangi limbah plastik. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Mengacu pada pencapaian kompetensi spesifik, misalnya KD, menganalisis dampak pencemaran lingkungan. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi harus relevan dan berbasis konteks. Dalam proyek limbah, materi bisa mencakup jenis-jenis plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang keempat, metode pembelajaran. Contoh, metode kolaboratif dengan diskusi kelompok untuk merancang solusi. Yang kelima, media dan sumber belajar. Misalnya, video dokumenter atau simulasi digital tentang daur ulang plastik. Yang keenam, penilaian dan evaluasi. Rubrik penilaian proyek seperti kreativitas, kerjasama, dan dampak solusi. Pertanyaan ketiga, mengapa analisis kebutuhan siswa menjadi langkah yang krusial dalam perencanaan pembelajaran? Berikan sebuah studi kasus atau contoh spesifik tentang cara menganalisis kebutuhan siswa dalam sebuah kelas dengan latar belakang budaya yang beragam. Jawaban saya adalah pentingnya analisis kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan siswa adalah langkah penting untuk memahami latar belakang, gaya belajar, serta minat siswa. Ini memastikan pembelajaran menjadi inklusif dan relevan. Contoh studi kasus, dalam kelas dengan latar belakang budaya beragam, analisis dilakukan melalui observasi perilaku siswa, kuesioner tentang minat belajar, diskusi dengan siswa dan orang tua. Hasilnya, guru dapat mendesain pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar visual, kinestetik, atau auditorial, misalnya menggunakan cerita lokal dari berbagai budaya sebagai bahan ajar. Pertanyaan keempat, jelaskan hubungan antara kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran.
Berikan contoh bagaimana hubungan tersebut diterapkan dalam penyusunan RPP untuk tema tertentu. Jawaban saya adalah hubungan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti, kerangka umum yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar, penjabaran kompetensi inti dalam capaian yang lebih spesifik. Indikator pencapaian kompetensi, ukuran konkret dari pencapaian kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran, target spesifik yang dirumuskan berdasarkan indikator. Contoh, tema, pelestarian lingkungan. Kompetensi inti, memahami isu lingkungan. Kompetensi dasar, mengidentifikasi penyebab pencemaran. Indikator, siswa menyebutkan minimal 3 penyebab pencemaran. Tujuan, siswa dapat membuat poster tentang penyebab pencemaran. Pertanyaan kelima, apa peran evaluasi dalam perencanaan pembelajaran? Diskusikan bagaimana hasil evaluasi pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif di masa depan. Jawaban saya yaitu peran evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Evaluasi memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Peran evaluasi mengukur efektivitas metode pembelajaran, mengidentifikasi kelemahan siswa. Pemanfaatan hasil, jika hasil evaluasi menunjukkan kesulitan siswa memahami konsep, strategi inovatif seperti pembelajaran berbasis game dapat diterapkan. Contoh, evaluasi proyek lingkungan dapat digunakan untuk mendesain simulasi interaktif tentang pengelolaan sampah. Pertanyaan ke-6, Anda menghadapi kelas dengan siswa yang memiliki kemampuan yang sangat beragam. Bagaimana Anda menyusun perencanaan pembelajaran yang bersifat inklusif? Berikan langkah-langkah spesifik dan alasan di balik setiap langkah tersebut. Di sini jawaban saya adalah perencanaan pembelajaran yang inklusif. Langkah-langkahnya: 1. Identifikasi keberagaman siswa. Gunakan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan, kebutuhan khusus, dan minat siswa. Yang kedua, rancang tujuan yang fleksibel. Tujuan dapat disesuaikan, misalnya siswa dengan keterbatasan fisik berkontribusi melalui desain digital. Yang ketiga, gunakan metode diferensiasi. Kombinasi pembelajaran individu, kelompok kecil, dan kolaborasi kelas. Yang keempat, pilih media yang beragam. Media visual untuk siswa visual, audio untuk auditorial, dan praktik untuk kinestetik. Yang kelima, berikan pendampingan personal. Guru atau teman sebaya sebagai mentor untuk siswa dengan kesulitan khusus. Pertanyaan ke-7, Quran Surah An-Nahl ayat 125 menyatakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Bagaimana prinsip dalam ayat ini dapat diterapkan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dan dalam menyusun RPP? Berikan contoh konkret dan penerapannya. Jawaban saya untuk pertanyaan yang ke-7 adalah Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan penerapannya. Ayat ini menekankan pendekatan yang bijaksana, menyenangkan, dan argumentasi yang baik dalam mendidik. Penerapan dalam metode pembelajaran. 1. Hikmah atau kebijaksanaan. Gunakan metode sesuai konteks seperti diskusi atau simulasi. Yang kedua, mauizah hasanah atau pelajaran yang baik. Sampaikan materi dengan cara menarik, misalnya video inspiratif. Yang ketiga, argumentasi yang baik. Dorong siswa menyampaikan pendapat dengan cara sopan. Contoh RPP,
Tema kerukunan dalam keberagaman. Metode studi kasus di mana siswa menganalisis konflik sosial dan menyusun solusi. Media, film pendek tentang toleransi. Yang terakhir, evaluasi, presentasi solusi siswa dengan diskusi konstruktif. Pendekatan ini menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif, kritis, dan berbasis nilai. Demikianlah seluruh jawaban saya dari 7 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.